Jakarta, kota metropolitan dengan segenap hiruk-pikuk kehidupannya. Bagi kita yang merasa haus akan kehadiran budaya, tanpa merasa kuno dan tetap bisa mempertahankan eksistensi di era milenial. Berdiri di atas lahan seluas kurang lebih 8.000 meter persegi, Omah Budaya Wulangreh berada di Jalan Pejaten Barat nomor 16D, Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan. Omah Budaya Wulangreh hadir, bak setetes air di tengah gurun, oase budaya di tengah kota Jakarta, eksistensi kebudayaan tradisional di era milenial. Omah Wulangreh. Jadi Omah Wulangreh ini kenapa akhirnya kita memilih sebagai rumah budaya? Karena kebetulan kawan-kawan yang akhirnya ngumpul nongkrong jagong di sini itu lebih banyak pengen belajar tentang kebudayaan, karena dari kebudayaan kita bisa banyak menemukan sesuatu yang berguna di kehidupan kita. Lah, kenapa akhirnya tidak fokus ke satu budaya, akhirnya kita ke multi budaya? Karena kebetulan yang nongkrong juga macam-macam gitu, bahwa kita harus sadar bahwa di Indonesia ini adalah gabungan dari kampung-kampung, gabungan dari bermacam-macam orang, dan yang kebetulan datang ke sini latar belakangnya juga macam-macam. Bawain dikit, hajar, hajar. Di Omah Wulangreh ini juga ada kegiatan jemparingan. Jadi jemparingan itu adalah salah satu kegiatan sebenarnya memanah gaya Jawa. Tapi jemparingan sendiri itu sebenarnya panah masuk ke Indonesia itu pertama justru dari Sumatera. Lalu akhirnya berkembang menjadi lokal produk, dan perkembangan lokalnya sampai ke Jawa. Di Jawa sendiri jemparingan itu sebenarnya dulunya akhirnya dipakai sebagai latihan perang, sarana latihan perang. Tapi bentuknya kayak olahraga. Nah, jemparingan sendiri itu pakai sasarannya itu hanya kecil, bandul. Itu latihannya hanya bahwa nanti di sana itu bentuk orang itu hanya lurus loh, bukan bundar. Tapi akhirnya dibikinlah kompetisi. Yang merah itu Yang merah itu warna bandulnya kan ada merah kecil sama putih. Yang merah itu kepala, yang putih itu badan. Nah, jemparingan sendiri itu nantinya hanya latihan perang kita pada zaman dulu, seakan-akan kayak dia ini olahraga saja. Kenapa juga akhirnya sila itu dan menghadap ke sana ya, jadi gini. Itu untuk sebenarnya kayak posisi berkuda. Jadi kuda kan begini pasti, manahnya pasti begini. Itulah kenapa juga akhirnya bersila. Kenapa sih budaya, tradisi, dan kultur itu sangat penting sebenarnya ke dalam kehidupan kita untuk menjalani perkembangan zaman itu. Kalau saya lebih
lebih melihatnya atau menyadarinya sebagai fondasi dalam kita berkehidupan, dan yang akan membawa kita lebih matang dan tidak tergoyahkan untuk menjalani hal yang ke depan. Saya jadi ingat satu pepatah yang sebenarnya ini pepatah kuno. Ada dua, yen wani ojo wedi-wedi, yen wedi ojo wani-wani. Itu pepatah Jawa karena kebetulan saya lahir di Jawa Timur. Sama yang kedua itu rawe-rawe rantas, malang-malang kutung. Yen wani ojo wedi-wedi, yen wedi ojo wani-wani itu adalah satu ungkapan, kalau berani jangan takut-takut, kalau takut jangan berani-berani. Ungkapan itu sebenarnya sudah mengajarkan kita, leluhur kita itu sudah mengajarkan kita bahwa dalam kita berjalan itu no hesitation, tanpa ragu-ragu, tanpa khawatir. Yang kedua, rawe-rawe rantas, malang-malang putung. Secara kesejarahan, rawe-rawe rantas, malang-malang putung itu menjadi beberapa pekik kemerdekaan yang dipakai oleh pahlawan-pahlawan kita dan juga sampai ke masa lampau di leluhur kita. Rawe itu adalah tanaman rawe yang bikin gatel, rantas itu diberantas, malang itu yang menghalangi, malangi yang menghalangi, itu dipotong, dipotong. Kami lebih menilainya gitu, apapun yang membuat gatal yang ada di pikiran kita untuk maju ke depan, rawe-rawe rantas yang menghalang, yang membuat gatal ini kita untuk maju, segeralah diberantas. Yang malang-malang putungan yang menghalangi kita untuk maju juga, ayo dipotong. Supaya apa? Kita bisa terus berjalan. Pada 4, 5, 6, 7, 8 Gata Manampu ke Ampai Makan. Kenapa sih budaya itu juga penting? Kalau kita coba belajar melihat apa yang sudah ditinggalkan oleh leluhur kita, jadi namanya juga leluhur pasti meninggalkan sesuatu yang luhur. Banyak etika-etika kita yang pada akhirnya kita tuh nggak jelas, kita itu mau kemana juga nggak jelas gitu. Banyak etika kita itu yang tentang, misalnya satu hal tentang hormat, tentang menghormati itu sudah hilang. Semuanya sekarang serba transaksional, semuanya serba jual beli. Bahkan ungkapan terima kasih aja sudah tidak perlu, karena kenapa aku harus terima kasih, wong ini hakku. Padahal dari situ hormat itu adalah bentuk untuk menghargai segala macam hal yang ada, termasuk nanti akhirnya berkembang ke sesajen untuk ngajeni itu dari bahasa Jawa artinya menghormati. Nah, banyak hal-hal seperti itu tuh yang hilang. Karena apa? Karena yang populer justru yang akhirnya yaitu tadi yang mewartakan tentang ketakutan.
Pesan saya kenapa menari, kenapa masih menari. Jadi menari itu sama dengan olahraga sebenarnya. Selain menjaga kebugaran tubuh, mengolah rasa, kemudian meditasi, juga melestarikan kebudayaan Indonesia supaya nggak punah di zaman yang ekstra cepat dan ekstra modern ini. Dulu cita-cita saya ingin punya suatu sanggar di mana itu bisa menjadi tempat atau wadah untuk teman-teman belajar, teman-teman berkesenian, dan juga bisa menjadi hub untuk mempertemukan teman-teman antara seniman satu dan seniman lain. Di tahun 2018 berdirilah Omah Ulangre ini. Kehadiran Omah Ulangre ini diharapkan menjadi oase di tengah Jakarta Selatan, karena visi misi yang kita bangun di sini adalah belajar di luar sekolah atau sekolah di luar sekolah. Jadi ilmu atau pelajaran yang tidak didapatkan di sekolah dasar maupun sekolah menengah dulunya, kita bisa belajar di sini. Dengan diadakannya kelas-kelas di Omah Ulangre itu menurut saya merupakan suatu gebrakan dari Mbak Reni yang harus kita apresiasi dan harus kita dukung, karena anak muda yang mengembangkan dan juga menjaga budaya saat ini mungkin tidak banyak. Jangan pernah berhenti untuk belajar, tetap berinovasi. Kebudayaan Indonesia yang kita punya itu sangat banyak dan sangat kaya sekali. Indonesia itu sangat kaya dengan kebudayaan dan keseniannya. Bagaimana cara dari teman-teman muda ini mengemas sehingga kebudayaan ini tetap ada, tidak luntur, tapi tetap terpandang dan dipandang oleh negara-negara di seluruh dunia. Jadi kuncinya tetap berinovasi dan terus berkolaborasi.